Punai Ane. Punai Ane adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang terbilang mapan dan berada, meski ia mempunyai 6 saudara kandung. Kedua orang tua Punai Ane sangat mempercayai ramalan Datuk Ahli Nujum. Apapun yang diucapkan oleh Datuk Ahli Nujum akan menjadi kenyataan. Pada suatu hari, kedua orang tua Punai Ane kembali mendatangi Datuk Ahli Nujum. Mereka bertanya mengenai nasib mereka dan 7 anak mereka di masa depan. Dengan menggunakan tempayan, air, dan 9 jeruk limau serta mantra-mantra saktinya, Datuk Ahli Nujum mencoba meramal. Hasil ramalan itu lalu disampaikan kepada orang tua Punai Ane. Datuk Ahli Nujum berkata, "Kalian dan juga 6 anak kalian akan bernasib baik, sangat beruntung. Hanya 1 anak saja yang nasibnya tidak baik." "Siapa anak kami yang tidak bernasib baik itu, Datuk?" "Punai Ane," jawab Datuk Ahli Nujum. "Tidak hanya tidak baik nasibnya, namun Punai Ane juga akan membawa sial dan petaka bagi keluarga kalian. Oleh karena itu, untuk menghilangkan malapetaka, Punai Ane hendaknya diusir dari keluarga kalian." Meski menyayangi Punai Ane, kedua orang tua Punai Ane melaksanakan perintah Datuk Ahli Nujum. Punai Ane lalu mereka usir dari rumah tersebut. Ketika akan meninggalkan orang tua dan 6 saudara kandungnya, Punai Ane sangat sedih, tidak tahu kemana ia harus pergi. Beberapa saat berjalan, Punai Ane akhirnya memutuskan untuk pergi ke hutan. Di hutan itu Punai Ane mendirikan gubuk untuk tempat tinggal. Dia membuka ladang dan bercocok tanam. Hewan-hewan di hutan itu sangat senang dengan keberadaan Punai Ane. Hewan-hewan itu menghibur Punai Ane. Lama-kelamaan Punai Ane merasa betah tinggal di hutan itu. Sangat jauh dengan ramalan yang diomongkan oleh Datuk Ahli Nujum. Ternyata kehidupan keluarga Punai Ane justru menjadi repot, menjadi susah setelah Punai Ane meninggalkan rumah. Hasil pertanian mereka kerap mengalami kegagalan. Lumbung padi mereka kerap kosong, uang simpanan juga mulai diambil, lama-lama habis, dan keluarga Punai Ane menjadi miskin. Sementara kehidupan Punai Ane yang ada di hutan pertama menjadi bagus. Begitu banyak hasil pertanian, kemudian dijual ke pasar. Ia kalau pergi ke pasar tidak sendirian, tapi ditemani oleh aneka hewan yang menjadi sahabatnya. Ada gajah, ada harimau, kerbau, kera, dan banyak sekali binatang menemani Punai Ane pergi ke pasar. Nah, saat binatang itu datang ke pasar, pasar menjadi heboh, menjadi gempar, orang berlarian ke sana kemari. Punai Ane berkata, "Tidak usah takut, binatang itu temanku, mereka tidak jahat, tidak akan mengganggu, santai saja." Konon dikisahkan putri raja tengah berjalan di pasar diiringi oleh beberapa prajurit dan dayak-dayak. Saat melihat Punai Ane datang bersama hewan, putri raja itu terkejut dan akhirnya terpesona. Putri itu juga semakin terpesona melihat binatang itu tunduk pada Punai Ane. Sang putri lama-lama sayang pada Punai Ane dan meminta Punai Ane untuk menghadap ayah
Punai Aneh pun datang menghadap sang raja. Sang raja, permaisuri, para penggawa hulu bala sangat terkesan dengan sikap dan penampilan Punai Aneh saat menghadap raja. Terlebih-lebih putri raja yang semakin jatuh cinta pada Punai Aneh. Sang raja lalu meminta Punai Aneh untuk tinggal di istana dan merawat binatang-binatang kesayangan raja. Punai Aneh bekerja dengan baik. Lama-lama binatang-binatang di kerajaan itu pun menganggap Punai Aneh sebagai sahabat mereka. Sang raja juga sayang dengan Punai Aneh yang rajin dan sopan. Punai Aneh sebenarnya tahu kalau putri raja mencintainya, namun dia tidak menunjukkan perasaannya yang juga cinta pada putri raja. Ia hanya menyimpan perasaannya itu di dalam hati. Bagaimanapun juga, meski berusaha untuk ditutupi, sang raja dan permaisuri akhirnya mengetahui bahwa dua orang itu saling mencintai. Raja pun memanggil Punai Aneh. Punai Aneh, apakah engkau setuju jika putriku satu-satunya itu kunikahkan denganmu? Punai Aneh dengan senang menjawab, hamba menerimanya sang raja dengan segala sembah dan hormat. Maka Punai Aneh menikah dengan putri raja. Pesta diadakan 7 hari 7 malam. Saat serang raja sudah tua, sang raja menyerahkan tahta kepada Punai Aneh. Maka jadilah Punai Aneh menjadi raja, dan rakyat pun menyambut gembira karena Punai Aneh memang memikirkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan rakyatnya. Setelah menjadi raja itu, Punai Aneh rindu dengan keluarganya. Ia pun pulang dan menjenguk orang tua serta 6 saudara kandungnya. Ia memaafkan kesalahan kedua orang tuanya yang telah membuatnya. Raja Punai Aneh hidup berbahagia. Ia selalu mengingatkan segenap rakyatnya untuk tidak mempercayai ramalan. Jangan pernah mempercayai ramalan, karena ramalan itu kebanyakan salah dan menyesatkan. Tukang ramal atau ahli nujum tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Demikianlah cerita mengenai Punai Aneh, anak yang dibuang dan hidup di hutan, akhirnya menjadi raja yang baik hati. Sekali lagi, kita tidak boleh mempercayai ramalan. Terima kasih, sampai bertemu pada kisah-kisah berikutnya.